Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Setiawan Ari. Di video kita kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya melakukan budidaya keladi. Nah, di depan saya ini adalah keladi baret merah kesayangan istri. Nah, ini izinnya untuk membuat konten ini 7 hari 7 malam, agak susah. Jadi katanya kalau misalkan gagal saya harus ganti rugi. Oke, jadi di video kita kali ini saya akan melakukan budidaya terhadap tanaman keladi. Hal-hal yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah ya yang jelas keladinya. Terus yang kedua, pot yang transparan gini. Kemudian bisa menggunakan pot yang warna hitam seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan pot yang transparan seperti ini karena apa? Supaya kita dapat melihat perkembangan akar. Tapi sebelum kita gunakan, kita bolongin dulu bagian bawahnya. Selain itu juga pot ini bukan pot sih, yang kita bisa dapatkan di toko-toko terdekat. Ini murah harganya, 10.000 sampai dengan 20.000, lupa saya harganya. Ini isinya 50 buah. Oke, selanjutnya adalah cutter yang ini ya, yang steril, kemudian bersih, belum pernah dipakai, seperti ini, deketin dong. Oke, ini cutter masih bersih. Selanjutnya adalah media tanam. Untuk media tanam sendiri, di sini saya menggunakan sekam mentah. Nah, untuk sekam mentah ini kaya akan kandungan kalium, yang mana fungsi kalium adalah berperan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya dapat mencegah penyakit pada tanaman hias, dan fungsi kalium sendiri yang tidak kalah penting adalah dapat mengefisiensikan penggunaan air. Oke, dapat mengefisiensikan penggunaan air. Untuk sekam mentah yang saya gunakan di sini udah steril. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana caranya sterilisasi media tanam, bisa lihat di link di atas ini ya. Selanjutnya adalah di sini sekam bakar. Nah, bedanya apa dengan sekam mentah? Untuk sekam bakar ini sudah steril dan mengandung zinc. Oke, zinc sendiri fungsinya pada tanaman berbuah, dia fungsinya untuk mempercepat proses pembentukan buah. Nah, selanjutnya ada sisa batang pohon pisang. Fungsinya apa? Sisa batang pohon pisang ini mengandung unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen sendiri pada tanaman berfungsi untuk pembentukan akar, batang, dan juga daun. Nah, selain itu, sisa tumbuhan seperti batang pisang seperti ini berfungsi sebagai pupuk organik pada tanaman. Nah, oke, yang selanjutnya saya menggunakan pasir malang. Di sini fungsi pasir malang adalah untuk menjaga porositas pada media tanam. Karena seperti bibit tanaman seperti bibit aglonema, bonggol aglonema ataupun bonggol keladi, kita tidak boleh terlalu lembab. Karena jika terlalu lembab dapat mendatangkan hama penyakit seperti busuk bonggol dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk persentasenya berapa? Untuk sekam mentahnya ini 3. Kemudian untuk pasir malangnya ini 1, dan selanjutnya untuk sisa pohon pisang, sisa potongan pohon pisang ini 1. Oke, 3 berbanding 1. 3, 1, 1. Atau kalau ini kurang lebih 70%, kemudian ini 15%, dan sisa batang pisang 15%. Oke, untuk penggunaan media tanam sekam mentah bisa dikombinasikan dengan sekam bakar ya. Cuma sekam bakar sekali lagi di sini bedanya apa dengan sekam mentah? Dia mengandung zinc. Zinc itu fungsinya untuk pembentukan buah. Oke. Yang akan kita jadikan uji coba adalah keladi baret merah. Bagaimana caranya budidayanya? Yuk langsung aja kita coba. Yang pertama adalah kita bongkar media tanam. Kita bongkar media tanam adalah caranya kita bongkar dari bagian kiri, dari bagian samping-sampingnya kita bongkar ya. Jangan kita cabut. Karena kalau kita cabut bisa merusak akar, bisa membuat ini tanaman ini stres. Oke, kita bongkar dari samping. Selanjutnya kalau udah selesai kita bersihkan bagian sisi-sisinya, langsung kita angkat aja. Nah, ini mudah. Nah, selanjutnya kita rendam atau kita bersihkan. Selanjutnya kita rendam atau kita bersihkan dengan menggunakan air. Oke, teman-teman bisa menggunakan larutan B1 untuk melakukan perendaman ini ya, supaya mengurangi stres pada keladi ini. Kita bersihkan.
Nah ini udah selesai ya, kita bersihin. Yuk langsung aja kita lihat bonggolnya. Kita lihat bonggolnya, ini sehat ya bonggolnya. Nah kita lihat di sini ada anakan keladi baret merah yang akan menjadi anakan nanti. Ini ada 1, kemudian ada 2, ini ada 3, terus ada 4. Oke. Cara budidayanya adalah sebagai berikut. Kita ambil anakan tadi yang ini. Kita ambil anakan yang ini. Oke, kita ambil anakan yang ini ya. Yuk kita praktekin aja yuk. Ini kita ambil anakannya yang ini nih. Ini ada anakan, kita ambil, kita seset dengan bagian bonggol induknya. Ini yang pertama kita lakukan. Oke. Dapat 1, kita simpan. Selanjutnya kita cari lagi anakan. Oke, 2, nih ada 1 lagi ya, kita potong dengan bonggol indukan. Kita dapatkan 2, nanti akan menjadi anakan. Ini ada 3. Ini calon tunasnya, kita potong ya, yang mudah saja ya. Ini ada 3. Ada 4. Nah, sudah habis. Nah, ada 6. Ada 6. Oke. Ya. Tadi sudah kita lakukan culik anakan atau kita ambil calon tunas keladi baret merah ini. Selanjutnya adalah yang perbanyak, yang kedua adalah kita potong bonggol dari si keladi baret merah ini. Yuk kita praktekin aja yuk. Kita potong bonggolnya segini aja, setengahnya aja. Oke, setengahnya aja, nih seperti ini ya. Kita potong bonggol bawahnya. Hati-hati. Oke, pelan-pelan. Ini sudah kita dapatkan bonggol dari keladi baret merah. Ini sudah kita dapatkan bonggol dari keladi baret merah ini. Untuk ukurannya berapa untuk kita tanam di media tanam? Kalau saya seperti ini. Oke. Kalau saya biasanya kita potong bagian tengahnya. Kita potong bagian tengah. Oke. Kemudian kita potong-potong. Tadi potongannya kita potong bisa menjadi 2. Oke, potong-potong. Cukup. Kita jadikan 2, cukup. Sama, kita potong, kita jadikan 2. Bisa kita jadikan 2 begini.
kalikan 2 juga sama. Nah, oke. Ini bonggol yang tadi kita potong-potong menjadi 3 menjadi 5. Menjadi 3 6 menjadi 8. Menjadi 8 bonggol. Oke. Dari indukan keladi baret merah ini kita mendapatkan 8 bonggol, kemudian 5 calon tunas. 6. Kita mendapatkan 6 calon tunas, kemudian 8 bonggol. Nah, biasanya kalau calon tunas yang sudah akarnya ini tinggal numbuhin daun. Biasanya lebih cepat daripada yang dari bonggol. Karena dari bonggol ini ada prosesnya, yaitu dia numbuhin akar dulu, selanjutnya numbuhin calon tunas. Kalau yang calon tunas ini, anakan calon tunas ini udah ada akarnya. Jadi tinggal tumbuh ke atas. Oke. Jadi tadi kita dapat berapa tuh anakannya? 6 calon tunas dan 8 bonggol. Ada 14 bibit keladi baret merah. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita tanam ke media tanam, kita kembalikan indukannya ini ke rumahnya kembali. Jadi sebelum kita tanam indukan ini, kita bisa merendamnya dengan cairan fungisida. Nah, fungsinya apa kita merendam dengan cairan fungisida? Ini kan bagian terluka. Jadi takutnya kalau misalkan kita langsung tanam, jadi dari luka ini takutnya nanti akan menjadi tempat bersarangnya penyakit. Oke. Jadi sebelum kita tanam, kita bisa rendam dengan cairan fungisida. Di sini udah kita siapkan cairan fungisidanya. Ini kita bisa rendam. Oke. Kita bisa rendam 15 sampai dengan 30 menit. Kemudian untuk anakannya juga sama, kita rendam semuanya. Bonggolnya juga kita rendam selama kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit saja. Ini kurang lebih udah 15 sampai dengan 30 menit. Tadi kita rendam. Selanjutnya kita tanam kembali si baret merah ini. Oke. Ke dalam media tanam. Ini udah selesai kita tanam untuk indukan keladi baret merahnya. Selanjutnya kita tanam untuk si bonggolnya ini. Yuk langsung aja kita praktekin bagaimana cara menanamnya. Di sini udah kita siapkan media tanam potnya. Di sini saya menggunakan wadah transparan bekas air mineral. Teman-teman bisa mencarinya banyak kok, dijual di toko-toko. Nah, oke. Yuk langsung aja kita praktekin. Selanjutnya kita tanam bonggol dalam ini. Oke, kita tanam bebas, mau tidur atau tengkurap, atau miring, benamkan, terus kita tutup pakai sekam. Nah. Jadi gitu teman-teman ya, bagaimana caranya membudidaya atau memperbanyak tanaman keladi. Di sini saya mendapatkan 14 bibit keladi dari satu pohon ini dengan ukuran bonggol kurang lebih 1 sampai dengan 2 cm. Teman-teman juga bisa bereksperimen, mungkin potongannya 0,5 atau 1 cm, silahkan saja. Cukup sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melakukan konten ini saya 7 hari 7 malam baru dikasih